MotoGP pada tahun 2025 akan mencapai level baru dalam hal susunan pembalap bertabur bintang di tim pabrikan. Brad Binder dan Pedro Acosta akan menjadi ujung tombak tim Red Bull KTM, sementara Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan memimpin proyek Aprilia Racing. Namun duo yang akan menjadi perhatian utama adalah Ducati Lenovo dengan Marc Marquez yang akan bergabung dengan Francesco Bagnaia. Marquez yang sejak memasuki MotoGP tidak pernah dikalahkan oleh rekan setimnya ketika ia mengikuti setengah musim penuh masuk ke tim Bagnaia setelah pembalap Italia itu memenangkan 2 gelar MotoGP terakhir. Bagnaia tidak ingin Ducati melepas salah satu dari 2 rekan setimnya sebelumnya, termasuk Enea Bastianini, dan itu karena dia memiliki orang-orang yang bisa diandalkan, menurut komentator MotoGP, Beard. Berbicara tentang dinamika Bagnaia dan Marquez sebagai rekan setim, Beard mengatakan kepada Fox Sports Pecco selalu menjagokan Jack dan Enea sebagai rekan setimnya karena dia tahu bahwa dia memiliki 2 orang itu. Tapi Mark, Anda berbicara tentang permainan yang berbeda. Pecco selalu berbicara tentang lingkungan yang harmonis di garasi Ducati. Apakah bisa harmonis ketika Anda menjadi rekan satu tim dengan Marc Marquez? Pecco pasti tahu sejarah antara Marc dan Valentino Rossi, dan saya yakin sudah ada percakapan antara sang guru dan murid bintangnya. Saya yakin Rossi pernah berkata, lihat orang ini akan mencoba mengacaukan Anda, karena itulah yang dilakukan Marc terhadap rekan setimnya. Pecco akan menerima hal ini sekarang, karena dia tahu bahwa jika dia mengalahkan Marquez dalam beberapa tahun ke depan, dia akan dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Meskipun ia sempat ragu memiliki Marc sebagai rekan setimnya, ia juga akan melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Ketika Anda melihat nama-nama yang ada di daftar kemenangan dan kejuaraan sepanjang masa, ia sudah sangat dihormati. Anda harus angkat topi untuknya, karena itu akan menunjukkan bahwa dia benar-benar hebat sepanjang masa. Beard juga melihat Marquez yang sama bengisnya dengan Marquez yang dulu sejak bergabung dengan Ducati. Jelas bahwa masalah performa yang dialami Honda telah menghambat Marquez yang sejak bergabung dengan Gresini telah kembali ke performa terbaiknya. Beard menambahkan, saya rasa sifat bengisnya tidak pernah hilang dari dirinya, ia hanya tidak cukup kompetitif untuk kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, ujar Beard. Marc adalah salah satu yang paling cerdas dan paling cerdas dalam memainkan semua aspek permainan, perang psikologis. Dia mengambil kendali penuh atas pasar pembalap. Dia mengalahkan seluruh pembalap dan memojokkan Ducati. Dalam waktu 24 jam Marc telah membalikan keadaan menjadi menguntungkannya. Bagi Ducati, godaan untuk bekerja sama dengan Marquez dan melihat apa yang bisa dia lakukan di tim pabrikan terlalu besar dan risiko kehilangan dia. Mereka telah melihat data yang tidak dimiliki oleh kami semua dan melihat betapa bagusnya dia di atas motor yang baru berumur 1 tahun dan berpikir kami tidak bisa tidak melepasnya. Ducati lebih senang melepas Jorge Martin dan Enea Bastianini karena membiarkan pembalap sekelas dia pergi ke pabrikan lain ketika Anda tahu betapa bagusnya dia akan menjadi hal yang konyol. Pecco, Bagnaia, dan Enea Bastianini sepakat bahwa Ducati GP23 yang berusia 1 tahun akan segera memenangkan balapan MotoGP di 2024. Marc Marquez adalah pembalap GP23 teratas dan sejauh ini paling mendekati kemenangan.
Rekan setimnya di Gresini Alex Marquez dan duo VR46 Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi juga mengendarai motor versi lama tapi dengan kesuksesan yang lebih rendah. Saya pikir kemenangan dari motor 23 akan segera datang, kata Bagnaia kepada Motorsport. Tetapi saat ini levelnya sangat tinggi dengan ban baru, levelnya kembali sangat tinggi dan pebalap GP24 melakukan pekerjaan yang sangat istimewa. Kami tidak hanya berada di sini, kami bukan 3 pembalap yang lamban, kami hanya melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Rekan setimnya di pabrikan Ducati, Bastian ini menambahkan, "Saya setuju dengan Pecco. Saya ingat tahun lalu penting untuk meluangkan waktu melakukan beberapa modifikasi pada motor yang berbeda dibandingkan motornya dengan Gresini pada 2022. Tetapi motor 23 bagi saya dibandingkan dengan 24 sangat mirip dan bagi saya ini tidak banyak berubah. Seperti yang Anda katakan Pecco, mungkin motor 23 bisa menang di masa depan. Tetapi masalahnya adalah level pengendara dengan motor spek pabrikan. Kami sangat dekat dan Mark untuk saat ini jauh lebih cepat dengan motor 23. Tetapi bagi saya perbedaannya tidak terlalu besar. Jorge Martin yang mengendarai motor spesifikasi pabrik bersama Pramac menambahkan, saya pikir di Mugello GP23 akan lebih kompetitif. Karena tahun lalu dalam perubahan arah, saya lebih kuat dibandingkan musim ini. Jadi tahun ini saya lebih kesulitan dengan 24 dibandingkan tahun lalu dengan 23. Sekarang sulit untuk mengatakannya tetapi keduanya sangat mirip. Tahun lalu Ducati versi lama secara reguler memenangi Grand Prix. Bezzecchi dari VR46 memperebutkan gelar dengan mesin spesifikasi 2022, sementara Di Giannantonio yang saat itu membela Gresini juga memenangkan balapan. Alex Marquez juga memenangkan 2 sprint race musim lalu dengan GP22. Kedatangan Marc Marquez di Ducati Lenovo tinggal menunggu waktu. Segala sesuatunya sudah ditandatangani untuk pembalap bernomor 93 itu untuk mengendarai motor barunya di bulan November pada tes pertama musim ini di Valencia pada akhir musim ini. Namun penandatanganan ini disambut baik dan ada juga yang kurang menyukai keputusan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebijakan Ducati selalu merekrut pembalap muda yang menjanjikan untuk mencoba mengubah mereka menjadi juara. Tetapi dengan Marc Marquez mereka telah memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dan dalam hal ini mereka merekrut seorang pembalap veteran dengan banyak pengalaman di kategori tersebut.